Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Chu Feng masih cepat bepergian di domain abadi formasi. Chu Feng terbang langsung menuju pegunungan tinggi yang menembus awan dan mencapai langit, dan pegunungan itu terletak di kedalaman domain abadi formasi. Chu Feng tahu bahwa danau spiritual yang terkubur harus berada di puncak pegunungan itu. Meskipun Chu Feng mampu terbang di domain abadi formasi, tapi selalu ada tekanan yang hadir. Tekanan itu membuatnya agar ia tidak bisa terbang ke ketinggian. Dan bahkan, dia tidak bisa terbang di atas awan. Dengan demikian, Chu Feng merasa bahwa akan sangat sulit untuk terbang langsung ke puncak pegunungan itu. Bahkan bisa dikatakan mustahil. Chu Feng merasa kalau dia harus mendaki gunung untuk mencapai puncak. Domain abadi pembentukan formasi ini benar-benar tempat yang misterius. Meskipun ada pembatasan hadir dalam domain abadi formasi, tapi Chu Feng tidak dapat menahan diri dari rasa kagum. Berada di dalam domain abadi formasi, Chu Feng bisa merasakan bahwa yang terkandung dalam energi alami ini tidak hanya kekuatan bela diri, tetapi juga jenis kekuatan khusus. Meskipun kekuatan khusus itu sangat lemah, tapi itu cukup bermanfaat bagi para spiritualis dunia ketika mempelajari teknik formasi. Yang paling penting adalah, semakin dekat Chu Feng mendekati pegunungan yang mencapai langit itu, maka semakin kuat kekuatan khusus yang ada dalam energi alami. Seolah-olah pegunungan yang mencapai langit itu adalah penguasa dari domain abadi formasi. Rahasia untuk domain abadi formasi itu sendiri, itu tersembunyi di dalam pegunungan yang mencapai langit itu. Bisa juga dikatakan bahwa mereka disembunyikan di dalam danau spiritual terkubur. Karena inilah, Chu Feng mulai melihat ke depan ke danau spiritual terkubur yang terletak di puncak pegunungan itu. Apa yang sedang terjadi? Kenapa mereka semua berkumpul di sini? Pikir Chu Feng. Pada saat Chu Feng tumbuh lebih dekat ke pegunungan yang mencapai langit itu, Chu Feng tiba-tiba melambat di udara. Dia menemukan bahwa ada dataran kecil tidak jauh di depan. Di dataran itu ada istana-istana indah, dan juga sebuah alun-alun yang luas. Banyak orang saat ini berkumpul di atas alun-alun, dan orang-orang itu berasal dari berbagai kekuatan yang berbeda. Ada orang-orang dari villa persenjataan abadi dan villa pil suci, serta orang-orang dari kekuatan lain. Di antara mereka adalah orang-orang dari generasi muda, dan orang-orang dari generasi yang lebih tua. Secara umum, generasi muda yang hadir memiliki kultivasi yang lebih rendah dari Chu Feng. Namun untuk generasi yang lebih tua, jumlah yang benar-benar banyak dari mereka itu jauh lebih kuat dari Chu Feng. Awalnya, Chu Feng tidak ingin berinteraksi dengan orang-orang ini. Karena itulah, ia membuat formasi penyembunyian dan menyembunyikan dirinya. Dia ingin terus terbang di atas wilayah itu, dan melanjutkan langsung ke pegunungan yang mencapai surga itu. Bas-bas. Namun sebelum Chu Feng bahkan mencapai dataran kecil itu, kekuatan menarik yang sangat besar menyelimutinya. Menghadapi kekuatan itu, Chu Feng tidak bisa menolak. Chu Feng kehilangan kemampuan untuk terbang. Apa yang menghisap Chu Feng bukanlah angin, tapi itu adalah kekuatan yang menarik. Kekuatan yang menarik itu seperti tangan raksasa yang tak terlihat. Itu telah menangkap Chu Feng, dan saat ini dengan paksa menariknya ke arah alun-alun. Pada saat yang sama itu terjadi, formasi penyembunyian Chu Feng juga dibatalkan. Itu secara paksa dibubarkan oleh semacam kekuatan. Pada akhirnya seperti bintang jatuh, Chu Feng dengan cepat turun dari langit dan mendarat di alun-alun. Ini sebenarnya adalah pembentukan formasi, pikir Chu Feng. Setelah mendarat di alun-alun, kekuatan menarik menghilang. Namun demikian, Chu Feng sangat heran. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng memiliki kemampuan pengamatan terkuatnya seperti mata surgawinya, dan itu dia aktifkan sepanjang waktu. Namun sebelum mendarat, dia belum menemukan bahwa tempat itu dibentuk oleh pembentukan formasi. Namun saat mendarat, Chu Feng yakin bahwa itu memang dibentuk oleh pembentukan formasi. Selain itu, mustahil baginya untuk memiliki kekuatan atraktif semacam itu, dan kemampuan untuk membatalkan formasi penyembunyiannya. Dari sini dapat dilihat bahwa, orang yang mengatur pembentukan formasi itu sangatlah kuat. Itu kemungkinan besar didirikan oleh spiritualis dunia jubah agung. Chu Feng, ini kamu. Kamu akhirnya di sini. Kami mengira kamu tidak akan datang, ucap seseorang.
Tepat pada saat itu, beberapa anggota generasi muda bergegas ke arah Chu Feng dengan penuh semangat. Mereka menatapnya dengan ekspresi sangat baik. Pada saat yang sama, ada jejak hormat di mata mereka. Mereka adalah generasi muda dari Immortal Armament Villa. Kultivasi mereka semua cukup baik, dan mayoritas dari mereka adalah leluhur marsial puncak. Dua di antara mereka bahkan abadi sejati. Meskipun mereka hanya peringkat satu abadi sejati, tapi mereka mampu mencapai tingkat kultivasi dalam 100 tahun, itu berarti bahwa mereka pasti bisa dianggap jenius. Chu Feng yang mengalahkan Chu Xiansuo di Immortal Armament Villa, dan mendapatkan Immortal Armament dari Immortal Armament Armory. Itu benar-benar dia. Dia benar-benar datang ke tempat ini. Aku pernah mendengar kabar, bahwa dia bukan hanya seorang spiritualis dunia jubah abadi tanda ular, tetapi teknik formasinya juga sangat kuat, ucap orang-orang. Tepat pada saat itu, yang lain di alun-alun semua berkumpul menuju Chu Feng. Bukan hanya orang-orang di alun-alun. Setelah mendengar nama Chu Feng, banyak orang berjalan keluar dari istana. Terlepas dari apakah mereka adalah anggota generasi muda atau ahli dari generasi yang lebih tua, mereka semua mulai berkumpul ke arah Chu Feng. Mereka mengelilinginya dalam beberapa lapisan. Mereka memandangnya dan mengukurnya dengan penuh gairah. Skeptis, dan berbagai ekspresi rumit dapat dilihat di mata mereka. Sepertinya mereka sedang melihat binatang langka. Itu sudah jelas, mereka semua telah mendengar pencapaian Chu Feng. Pada saat itu, banyak orang mengambil inisiatif untuk memperkenalkan diri kepada Chu Feng. Ada juga orang yang mengirim transmisi suara ke Chu Feng, itu untuk mengekspresikan niat mereka untuk berteman dengannya. Namun demikian, Chu Feng tidak memperhatikan siapapun. Lagi pula, ada terlalu banyak orang di sana. Karena itulah, dia memutuskan untuk mengabaikan mereka semua. Selain mereka, orang-orang dari Immortal Armament Villa berbeda. Setelah semua, ada hubungan tertentu antara Chu Feng dan Villa Persenjataan Abadi. Dengan demikian, Chu Feng berbalik untuk bertanya kepada generasi muda Immortal Armament Villa. Mengapa kalian semua berkumpul di sini dan tidak memanjat gunung? Tanya Chu Feng. Chu Feng, kamu baru saja tiba, dan masih belum tahu tentang keadaan di sini. Beberapa perubahan telah terjadi pada domain abadi formasi tahun ini. Kita semua tidak bisa memasuki gunung sama sekali. Dengan demikian, semua yang berhasil mendekati gunung akan tersedot di sini. Seseorang generasi muda dari Villa Persenjataan Abadi menjelaskan. Tidak bisa mendekati gunung, bukankah itu berarti kita tidak akan bisa memasuki danau spiritual terkubur? Dan mengapa kita datang ke sini? Tanya Chu Feng. Itu pertanyaan yang bagus. Tepat pada saat itu, sebuah suara segera terdengar. Beralih ke suara itu, seorang pria muda terlihat berjalan ke arah Chu Feng. Pria itu berpakaian sangat sederhana dan biasa. Dia sebenarnya mengenakan pakaian katun polos. Meskipun itu hanya pakaian biasa, tapi pakaiannya sangat rapi dan bersih. Selain itu, tidak hanya pemuda itu sangat tampan, tetapi ia juga memancarkan suasana karisma dan kelas yang mengesankan. Jadi, meskipun pakaiannya biasa-biasa saja, tapi mereka tidak dapat menghalangi pancarannya. Adapun kultivasinya, itu juga sangat kuat. Meskipun dia jelas-jelas merupakan anggota generasi muda yang kurang dari 100 tahun, tapi kultivasinya adalah peringkat 6 True Immortal. Ketika pria muda itu muncul, mata banyak wanita muda yang hadir mulai bersinar. Bahkan ada orang di antara mereka yang mulai berteriak keras. Satu demi satu, mereka mengungkapkan penampilan yang tergila-gila. Bukan hanya para wanita muda yang bertindak seperti itu, tapi para pria muda yang hadir juga mengungkapkan penghormatan di mata mereka. Bahkan para ahli dari generasi yang lebih tua akan tersenyum ramah kepada pemuda itu. Tanpa perlu orang lain untuk memperkenalkannya, Chu Feng sudah tahu siapa pria muda itu. Dia adalah jenius tingkat iblis peringkat ke-10 pada daftar jenius tingkat iblis, Han Yu. Alasan untuk itu adalah, karena dua pria lain mengikuti di belakang pemuda itu. Kedua pria itu mengenakan baju besi dan tampak sangat jahat. Mereka adalah dua orang yang berada di depan kereta perang Broze, yaitu Yuan Tingyi dan Yuan Hualong. Tidak pernah aku harapkan, bahwa orang tanpa mata yang menghalangi jalan kita sebelumnya adalah Chu Feng. Yuan Tingyi menatap Chu Feng dengan tatapan penuh dengan penghinaan. Saudara Tingyi, jangan bersikap kasar. Han Yu melirik Yuan Tingyi. Setelah merasakan pandangan Han Yu, Yuan Tingyi sebenarnya menutup mulutnya dengan segera.
Hanya saja, ekspresi jijik di matanya tetap sama sekali tidak berubah. Sebenarnya, bukan hanya Yuan Tingyi yang menatap Chu Feng dengan tatapan jijik. Tapi Yuan Hualong melakukan hal yang sama. Namun yang terkuat di antara ketiganya, Han Yu, sedang menatap Chu Feng dengan tatapan yang sangat baik. Bahkan bisa dikatakan kalau tatapannya dipenuhi dengan kekaguman. Melihat Han Yu berjalan mendekat, generasi muda dan generasi tua segera minggir untuk memberi jalan bagi Han Yu. Adapun Han Yu, dia segera tiba di depan Chu Feng. Dia menggenggam tinjunya pada Chu Feng, dan berkata dengan sangat sopan. Aku Han Yu. Aku telah mendengar nama terkenal saudara Chu Feng sejak lama. Aku merasa terhormat bertemu langsung dengan saudara Chu Feng di sini hari ini, ucap Han Yu. Saudara Han Yu terlalu sopan, balas Chu Feng yang juga menggenggam tinjunya. Chu Feng hanya membalas salam karena sopan santun, dan tidak menunjukkan kesopanan yang berlebihan. Sementara Han Yu sedang menatap Chu Feng dengan tatapan lembut seolah-olah dia mengagumi Chu Feng, tapi Chu Feng bisa merasakan jijik dalam tatapan lembut Han Yu itu. Han Yu itu tidak menyukai Chu Feng sama sekali. Namun dia menempatkan seolah-olah dia mengagumi Chu Feng. Ini menunjukkan bahwa dia adalah seorang munafik. Dibandingkan dengan permusuhan terbuka Yuan Tingyi dan Yuan Hualong, seorang munafik seperti Han Yu akan lebih berbahaya dan tercela. Sebenarnya aku bukanlah seseorang yang akan mengambil inisiatif untuk mencoba mengenal seseorang setelah bertemu mereka. Namun saudara Chu Feng, kamu memenuhi syarat bagi aku untuk melakukan ini. Kamu telah menjadi terkenal semalam setelah pertempuran kamu di Immortal Armament Villa. Kamu bisa mengalahkan Chu Xianzuo adalah masalah sepele. Yang penting adalah, kenyataan bahwa kamu benar-benar bisa mendapatkan persenjataan abadi dari Villa Persenjataan Abadi. Itu adalah sesuatu yang benar-benar luar biasa. Dan sekarang, kamu adalah orang yang benar-benar populer di alam atas Ciliokosem besar. Banyak orang yang mendiskusikanmu. Mereka semua mengatakan bahwa Chu Feng akan menjadi jenius tingkat iblis di alam atas Ciliokosem besar, dan kamu dapat menunjukkan bakat yang luar biasa dalam kompetisi bela diri surgawi yang akan datang. Bahkan mendapatkan daftar jenius tingkat iblis mungkin saja bagimu. Pada saat itu terjadi, mungkin peringkatku akan tergeser, kata Han Yu kepada Chu Feng dengan senyum di wajahnya. Meskipun dia mengucapkan kata-kata yang tampaknya memuji Chu Feng, tapi orang-orang yang pintar bisa mengatakan bahwa Han Yu memuji dirinya sendiri. Karena bagaimanapun, dia adalah seseorang yang telah meninggalkan namanya di daftar jenius tingkat iblis. Pada saat yang sama, kata-kata Han Yu juga memanggil Chu Feng dipertanyakan. Dia tidak berpikir kalau Chu Feng akan dapat memperoleh peringkat apapun di daftar jenius tingkat iblis. Setelah semua, dia merasa bahwa Chu Feng hanya di tingkat 2 True Immortal, sedangkan dia peringkat terakhir dalam daftar jenius level iblis memiliki peringkat 6 True Immortal. Tidak ada banyak waktu sampai kompetisi bela diri surgawi yang akan datang, dan hanya lebih dari setahun. Bagi orang awam, tidak peduli seberapa menakjubkan seseorang yang jenius, maka mustahil bagi mereka untuk maju sebanyak mungkin untuk memasuki daftar jenius tingkat iblis, jika berada di peringkat 2 True Immortal dalam waktu 1 tahun. Saudara Han Yu terlalu sederhana. Chu Feng tersenyum tipis. Kemudian, dia melihat sekeliling dan bertanya, maaf, apakah ada yang tahu persis apa yang terjadi di sini? Apakah kita bisa memasuki pegunungan atau tidak? Tanya Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, biarkan orang tua ini memperkenalkan diri. Aku seorang tetua dari Villa Pil Suci. Namaku Ma Changchun. Seorang lelaki tua berambut putih berdiri dari kerumunan. Orang tua itu memiliki ciri yang sangat menonjol. Meskipun dia tidak terlalu tinggi, tapi dia sangat gemuk. Dia memberikan perasaan yang sangat menyenangkan seperti Buddha tertawa. Namun setelah dia mendekat, ekspresi Chu Feng langsung berubah. Alasan untuk itu adalah, karena orang tua itu sangat kuat. Sebenarnya bagi banyak ahli generasi tua yang hadir, jika mereka tidak mengungkapkan kultivasi mereka sendiri, itu tidak mungkin bagi Chu Feng untuk melihat melalui kultivasi mereka. Selain itu, Chu Feng mampu mendeteksi perasaan tak terduga dari orang-orang untuk menentukan seberapa kuat seseorang itu. Pria tua bernama Ma Changchun ini, dia bisa dikatakan sebagai yang paling tak terduga di antara kerumunan yang hadir. Dia juga individu terkuat di antara semua orang dari Villa Pil Suci yang hadir. Tetua Ma, dengan senang hati bertemu denganmu. Chu Feng dengan sopan menggenggam tinjunya ke arah Ma Changchun.
Teman kecil Chu Feng, semua orang yang berkumpul di sini adalah orang-orang yang telah tiba di sini hari ini. Setelah kami mendekati pegunungan, kami semua tersedot ke sini oleh pembentukan formasi. Orang-orang dari klan Serpent era kuno hanya memberitahu kami, bahwa suatu peristiwa tak terduga telah terjadi di domain abadi formasi, dan kami tidak akan dapat memasuki pegunungan secara langsung untuk sementara waktu. Namun mereka tidak memberitahu kami tentang detail spesifiknya. Maka dari itu, kami juga sama sepertimu. Kamu sekarang sudah tahu semuanya. Adapun apa yang kamu tidak tahu, kami juga tidak tahu. Sementara semua orang di sini telah tiba di sini hari ini, pasti ada orang yang telah datang sebelum kita. Lagi pula pada setiap tahun, setiap kali danau spiritu terkubur akan meletus, praktis semua spiritualis dunia di bawah jubah agung ingin datang ke sini untuk mencoba keberuntungan mereka. Meskipun terbatas hanya untuk orang-orang dengan token undangan, tapi masih ada banyak orang yang akan tiba di sini setiap tahun ini. Jadi aku percaya bahwa, pasti ada banyak orang yang tiba di sini sebelum kita. Namun sayangnya, mereka tidak terlihat. Mungkin mereka sudah memasuki pegunungan. Karena bagaimanapun, klan ular era kuno pasti akan memberi kita penjelasan. Mereka tidak akan meminta kita datang ke sini tanpa biaya, Tetua Ma Changchun berkata kepada Chu Feng. Terima kasih Tetua, untuk penjelasanmu ini. Chu Feng menggenggam tinjunya lagi. Teman kecil Chu Feng bersikap terlalu sopan, Tetua Ma Changchun tersenyum. Kemudian, dia benar-benar mengubah topik dan berbalik untuk bertanya kepada Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, apakah kamu benar-benar tidak berasal dari klan Surgawi Chu? Tanya Ma Changchun. Pada saat itu, semua orang yang hadir termasuk Han Yu, semua mengungkapkan perubahan dalam ekspresi mereka. Kemungkinannya, ini adalah sesuatu yang ingin mereka ketahui. Meskipun Chu Feng ini bermarga Chu, tapi aku bukan anggota klan Surgawi Chu. Chu Feng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Apa yang dia katakan bukanlah dusta. Dia memang bukan anggota Chu Heavenly Clan saat ini. Alasan untuk itu adalah, karena dia adalah anak yang dibuang yang diusir dari klan Surgawi Chu. Dalam hal ini, bolehkah aku bertanya, alam atas mana asal teman kecil Chu Feng? Ma Changchun terus bertanya. Pandangan dari kerumunan itu semakin kuat. Kemungkinannya, mereka semua berasumsi bahwa karena Chu Feng berani memperlakukan Chu Xiansuo sedemikian rupa, dia kemungkinan bukan seseorang dari klan Surgawi Chu. Dengan demikian, mayoritas dari mereka merasa kalau Chu Feng harus dari alam atas lainnya. Dengan demikian, daripada membuat diri mereka menebak-nebak, akan lebih baik bagi Chu Feng untuk memberitahu mereka secara langsung dari siapa dia berasal. Chu Feng ini bukan dari alam atas, tapi sebaliknya, aku datang dari alam biasa, kata Chu Feng. Chu Feng merasa bahwa fakta kalau dia adalah putra Chu Xuan Yuan, itu akan diketahui cepat atau lambat. Meskipun masih belum waktunya untuk membuat identitasnya itu diketahui, tapi akan baik-baik saja untuk Chu Feng membocorkan beberapa petunjuk. Setidaknya, dia seharusnya tidak berbohong. Kalau tidak, akan sulit baginya untuk menjelaskan dirinya sendiri di masa depan. Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, orang-orang yang hadir terlepas dari apakah mereka berasal dari generasi muda atau generasi yang lebih tua, semuanya mengungkapkan perubahan besar dalam ekspresi. Ini terutama berlaku bagi orang-orang dari generasi muda. Mereka semua bermata lebar karena syok, dan penampilan mereka benar-benar luar biasa. Alam biasa, bagaimana mungkin? Seseorang berteriak dengan ketakutan. Setelah orang itu berteriak ketakutan, banyak orang lain mulai mengangguk. Mereka tidak percaya bahwa Chu Feng berasal dari alam biasa. Teman kecil Chu Feng, tolong jangan bercanda. Bagaimana mungkin seorang jenius sepertimu berasal dari alam biasa? Tetua Ma Changchun berkata dengan senyum di wajahnya. Dia benar-benar berpikir bahwa Chu Feng sedang bercanda. Chu Feng ini tidak bercanda, balas Chu Feng. Karena bagaimanapun, Tetua Ma bertanya dengan sungguh-sungguh. Dan Chu Feng juga menjawab dengan sungguh-sungguh juga. Aku memang dari alam biasa. Namun aku tidak ingin mengungkapkan dari mana aku berasal. Aku berharap atas pengertian kalian, kata Chu Feng. Pada saat itu, Ma Changchun menghirup udara dingin. Terbukti, gelombang besar muncul di hatinya. Untuk sesaat, dia tidak dapat menenangkan pikirannya. Baru setelah sekian lama berlalu, ia berhasil menenangkan diri. Dia tersenyum dan berkata kepada Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, dalam hal ini,
itu berarti bahwa kamu baru saja tiba di alam atas Ciliokosem besar kami. Bolehkah aku bertanya, apakah kamu sudah bergabung dengan kekuatan lain? Tanya Ma Changchun. Aku belum bergabung. Chu Feng menggelengkan kepalanya. Mendengar kata-kata itu, Ma Changchun segera sangat gembira. Dengan senyum di wajahnya, dia pun segera berbicara. Namun sayangnya, Chu Feng sudah tahu apa yang ingin dia katakan. Dengan demikian, sebelum Ma Changchun dapat mengatakan apa-apa, Chu Feng segera menambahkan. Namun sebelum itu, Chu Feng tidak berencana untuk bergabung dengan kekuatan apapun, ungkapnya. Benar saja, setelah Chu Feng mengatakan kata-kata itu, Ma Changchun bereaksi seolah-olah dia ketakutan. Dia juga langsung terpana. Karena Ma Changchun adalah individu yang berpengalaman, meskipun dia terkejut dengan pernyataan Chu Feng, tapi dia segera mengerti maksud Chu Feng. Chu Feng dapat mengatakan bahwa dia ingin mengundangnya untuk bergabung dengan Villa Pil Suci mereka, dan tidak ingin secara terbuka menolaknya. Jadi, untuk mencegah situasi yang memalukan baginya, Chu Feng memutuskan untuk menyatakan niatnya sebelumnya. Karena itulah, Ma Changchun mengeluarkan sebuah token, dan menyerahkannya kepada Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, Villa Pil Suci kami sangat bersedia berteman denganmu. Jika kamu punya waktu di masa depan, kami akan dengan senang hati menyambutmu sebagai tamu. Kami pasti akan memperlakukanmu dengan sangat baik. Lagi pula, Tuan Villa Pil kami juga seseorang yang ingin berkenalan denganmu, ucap Ma Changchun. Terima kasih senior, jika aku punya waktu, aku pasti akan berkunjung ke sana. Ucap Chu Feng setelah menerima token. Dia tahu bahwa token ini kemungkinan besar adalah jimat perlindungan dari Secret Pil Villa. Dengan token di tangannya, sementara dia tidak akan berani berbicara untuk kekuatan lain, tapi dia tahu pasti bahwa orang-orang dari Villa Pil Suci tidak akan berani melakukan apapun padanya. Setelah Ma Changchun, banyak orang dari kekuatan lain juga melangkah maju untuk mengobrol dengan Chu Feng. Ada juga orang di antara mereka yang menyerahkan token kepada Chu Feng seperti yang dilakukan Ma Changchun. Setelah semua yang dikatakan dan dilakukan, mereka hanya ingin berteman dengan Chu Feng. Satu hal yang layak disebutkan adalah, bahwa selain dari Villa Pil Suci, itu ada kekuatan lain dengan nama Guardian Formation Villa. Kabarnya, bahwa Guardian Formation Villa adalah kekuatan yang sama terkenalnya dengan Secret Pil Villa dan Immortal Armament Villa. Spiritualis dunia mereka sangat kuat, dan mereka berspesialisasi dalam membentuk formasi pertahanan. Dan sekarang, ketiga kekuatan itu dari ketiga villa itu, di alam atas Ciliokosem besar yang paling terspesialisasi dalam teknik formasi spiritual, semuanya memperluas cabangnya kepada Chu Feng. Tuan Tetua, kamu pasti harus menegakkan keadilan bagi kami. Tiba-tiba saja, suara seperti guntur terdengar dari jauh. Karena kenyataan bahwa suara itu terlalu keras dan jelas, orang-orang yang hadir semua mengalihkan pandangan mereka ke arah suara itu. Chu Feng juga melakukan hal yang sama. Dia menemukan bahwa sebenarnya ada 3 orang yang dengan cepat terbang menuju plaza. Setelah melihat penampilan mereka, Chu Feng mengungkapkan senyum di wajahnya. Alasan untuk itu adalah, karena ketiga orang itu tidak lain adalah Li Xiang dan 2 temannya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.